Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Puji bagi Allah Subhanahu yang telah banyak melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam kajian Ramadan Merah Muhammad. Salawat bertangkaikan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat kita agungkan, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita terhindar dari zaman kegelapan dan bisa menikmati zaman terang benderang saat ini, yakni zaman Islam. Semoga syafaat beliau menghampiri kita pada yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Ayah dan Permasyar yang sore hari ini telah berkesempatan hadir untuk mengisi materi kedua pada kajian yang sebelumnya saya berterima kasih kepada Ayah Anda Mukhtar bin Muksiri yang kali ini hadir pada online, belum bisa berkenan hadir secara langsung, dan juga kepada pembina Merah Muhammad yaitu Ayunda Bila Bariatul Hasanah dan Heru Ginanjar Bayogo. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh pengurus dan relawan Merah Muhammad yang membantu menyukseskan acara pada hari ini. Baik, tanpa lama-lama kita menunggu, kita saksikan dan kita dengarkan isi dari kajian dari pada minggu hari ini. Kepada Ayah Permasyar saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara-saudara baik yang bermain maupun yang offline dari komunitas Merah Muhammad baik yang sudah hadir langsung di sini maupun yang offline, antara lain Kanda Dr. Mukhtar bin Muksiri, MD, Bapak Direktur 3 Universitas Muhammadiyah Palembang. Ada juga Aziza Ila. Bisa buka. Kemudian ada Indah Heru juga tadi. Saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini. Dan insyaallah marilah kita akan menambah amal memperberat amal yang memperberat kebaikan nanti di yaumil akhir. Dan itu sesungguhnya yang sangat kita butuhkan. Jadi setiap langkah dari tempat kita masing-masing, insyaallah tidak akan sia-sia oleh Allah. Bisa jadi setiap langkah ada pahala. Bahkan tergantung dengan yang kita masing-masing. Bisa jadi setiap langkah 10 pahala, 20, 90 pahala setiap langkah, walaupun tidak usah kita hitung. Jadi kalau satu langkah 1 pahala, kalau 1000 langkah 1000 pahala, 1000 pahala.
keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup. Kuwatul akidah ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang dhaful akidahnya lemah, dia akan mudah terpengaruh dengan kehidupan dunia ini. Nah, setidaknya orang yang kuat akidahnya tidak takut dia menghadapi masa depan. Kira-kira yang hadir, baik online maupun offline, tidak takut menghadapi masa depan. Rasanya kita masih ada rasa takut menghadapi masa depan. Ini menunjukkan bahwa akidah kita perlu diperkuat. Orang yang kuat akidahnya dibuktikan dengan tidak takut menghadapi masa depan. Yang kedua, ketika seseorang mempunyai akidah yang kuat, dia tidak takut menghadapi maut, menghadapi kematian. Yang lain maupun offline, katanya tidak takut menghadapi kematian. Seperti yang hadir di masjid Al-Hikmah, makanya tidak takut kita menghadapi kematian. Rasanya masih takut ya. Kenapa? Akidah kita masih lemah. Yang penting bagi kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi kematian itu. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok, hari kiamat. Apakah kita sudah siap? Rasanya belum. Oleh karena itu, mari kita perkuat akidah kita. Kita diperintahkan, diharuskan untuk menjadi orang-orang yang soleh, sekaligus muslim. Jadi orang yang beriman ini diharuskan menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik. Tapi ternyata di dalam Islam tidak saja cukup menjadi orang baik atau orang soleh, tetapi sekaligus menjadi orang-orang yang muslim, orang yang selalu berbuat baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi tidak boleh kita soleh sendiri, nyaman sendiri dengan kesolehan kita, nyaman sekali dengan sholat malam kita, sementara kita tidak peduli dengan kawan kita yang tidak sholat malam, bahkan sholat kemalaman selalu tidak tepat waktu. Maka kita harus ada ada kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Kita diharuskan menjadi orang-orang yang tauhid, orang yang bersih, baik fisik kita, maka penampilan kita harus bersih, akidah kita juga harus bersih. Ketika itu kita rasakan, kita juga harus tahu, harus suci dan mensucikan kauliah kita, fi'liyah, takririah kita. Begitu juga dengan kauliah, fi'liyah dan takririah jamaah-jamaah saudara-saudara kita juga yang lain. Lalu kita diharuskan menjadi manusia yang kaya, yang sempurna, yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu qulu bis-sirri kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu ujungnya tahu ini keduluan. Ya ayyuhalladzina amanu qulu bis-sirri kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Ujungnya betul. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan
Sesungguhnya inamu, ya, sesungguhnya dia setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kita diberitakan untuk menjadi orang-orang yang kafah, orang-orang yang kaya sekaligus mutakamil. Orang yang sempurna, orang juga yang menyempurnakan. Maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah, harta, kesempurnaan harta itu kalau dia berbagi, kesempurnaan orang berilmu kalau dia menyampaikan ilmunya dengan orang lain, kesempurnaan seorang yang memangku jabatan, ya, dia melaksanakan, menjalankan amanah itu dengan prinsip yasiru wala tu'asiru, wabasiru wala tu'asiru. Jadi mudahkan, jangan dipersulit, gembirakan, jangan ditakut-takuti. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki akidah kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin hari semakin kuat. Tidak takut kita dengan masa depan, tidak berusaha, tidak takut dengan maut, dengan mati, dan tidak takut juga dengan masalah jodoh. Ini yang hadir ini banyak yang belum jodoh, masih banyak yang mahasiswa atau baru selesai. Sebagian paham, kelihatan mahasiswa atau alumni. Banyak yang belum nikah. Kalau kuat akidahnya, dia tidak takut dengan jodoh, apalagi diiringi dengan berbuat-buatan, pacaran, pacar beneran. Itu menunjukkan akidah kita lemah. Ada yang tanya, Ustaz, saya tidak pacaran, tapi kepengennya insya Allah dapat yang soleha, yang ya minimal 5 juz lah. Antum berapa juz? Anak belum Ustaz. Juz 30? Belum juga Ustaz. Kalau antum dapat 5 juz itu berkah. Buat yang dapat antum itu dapat musibah. Makanya kita harus seimbang. Kalau kita ingin istri kita solehah, ya kita solehkan dulu. Kalau kita pengen dapat istri yang 5 juz, kita kerja hafalan kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita perbaiki akidah kita. Kemudian yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita buktikan dengan semakin hari semakin baik ibadah kita. Penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh. Wajib rukun Islam ketika Rasulullah SAW sudah berduduk dengan para sahabat seperti ini ya. Kemudian salah seorang laki-laki yang serba pakaian putih datang masuk, kemudian mendekat Nabi, lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni alal Islam." Kata orang tersebut, "Ya Muhammad, beritahu aku apa Islam itu." Rasul mengatakan, Islam engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum Ramadan dan haji. Sholat tak? Engkau betul. Umar bin Khattab ini heran. Kalau bahasa kita sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Akhirnya alal iman. Beritahu aku apa iman itu? Iman itu kau percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kemudian, kepada qadar dan qadar. Dan As-sadaqah, engkau betul Muhammad. Kata Umar, sudah ini. Bertanya, mau betul setelah jawab. Terakhir,
akhbirni amal ihsan. Beritahu aku apa ihsan itu. Kata Rasul, ihsan engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tapi kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat engkau begitu lagi. Sadarkah engkau betul? Nah, kemudian ditanya lagi, kapan kiamat itu ya Muhammad? Kata Nabi, yang bertanya itu lebih paham kira-kira daripada yang bertanya. Akhirnya setelah ditanyakan apa ciri-ciri kiamat itu, setelah dijelaskan oleh Rasul, orang itu pergi. Dia pergi, lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah laki-laki yang tampan, yang pakaian serba putih tadi, yang datang menemui jamaah? Sahabat Nabi tidak mengetahui. Lalu kata Nabi, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang dinul Islam. Nah, bayangkan, sahabat Nabi rata-rata mereka hafal Quran, orang-orang yang soleh, sholatnya hampir setiap malam dia mulai, Al-Quran hafal, berinfak ila saro wa dharr, dalam keadaan kaya dalam keadaan miskin. Ketika ada malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki yang tampan, tidak kenal. Ini enggak sholat jarang, apalagi mandi kan. Sholat malam jarang, hafalan Quran dekati, ngaku semalam aku bertemu dengan malaikat, malah kata aku yang bisa ketemu. Atau bahkan mengaku malaikat. Nah, dengan itu saudara-saudara, semakin hari semakin baik ibadah kita, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan. Kemudian ini harus kita sampaikan dengan saudara-saudara kita yang lain. Dakwah syahadat ini, dakwah Islam ini harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa jadi orang mendapatkan hidayah Allah melalui kita. Islam harus kita sampaikan. Kemudian sholat harus kita kerjakan. Nah, sholat akan ala mu'minin kita memakukan. Sholat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Kalau perlu sholat kita kalau bahasa mahasiswa ini direformasi. Sholat kita itu kalau perlu direformasi, itu artinya direformasi. Kalau lagi demo-demo itu ya, kadang-kadang kalau melihat demo satu-satu yang kemarin tahun 11 itu sedihnya ngomong dan teman-teman harus ditata ulang dari takbirnya Allah Akbar. Tangannya lima dan sini ada yang di atas, ada yang lagi malas, tak angkat tangan lagi habis buku Allahu Akbar langsung ke sini. Bukan pengalaman, pengalaman. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah berarti kecil. Kalau Pak, istri kita kecil, harta kita kecil, jabatan kita kecil, semua yang melekat di dalam diri kita ini kecil. Bahkan gunung, laut kecil semua, bumi kecil. Kalau kita berdiri di fakultas ini, di kampus B, dia naik pakai drone, wah itu dia bapak bangsa. Naik lagi, oh ini kampus B, kecil sekali. Ditarik lagi, oh ini dia silakan. Masya Allah, bapak bangsa ini tak lihat lagi. Terus ditarik lagi di kecamatan gitu, terus di kota Palembang, yang mana bapak bangsa gantung lagi. Bahkan kampus B tidak kelihatan lagi. Bahkan kelurahan kecamatan tidak ketemu lagi. Terus kita lihat lagi, kita mundurkan lagi drone, naik lagi ke Sumatera, tempat kita tadi tidak ketemu. Naik lagi Indonesia, ada naik, itu Indonesia tak kelihatan. Mana yang merasa besar?
ayah itu tadi yang ratusan hektar nggak kelihatan kalau ratusan hektar. Naik lagi bumi, masya Allah. Kalau kita lihat bumi di luar angkasa itu kecil, apalagi dibanding dengan tata surya. Bumi bagian saja dari tata surya. Nah, ketika kita kagum, masya Allah, ternyata tata surya ini ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada planet. Apa lagi? Planet apa? Planet Merkurius, Venus, Uranus, ya, Mars, dan yang paling jauh waktu itu Pluto yang dulu yang terlihat. Tapi sekarang masih lebih banyak lagi. Kita kagum, masya Allah, luasnya tata surya. Tetapi ketika kita naik lagi, mungkin drone tak lagi tadi ya. Kalau drone tadi sampai ke berapa ratus meter ya. Tapi ketika diundur di lagi, ternyata tata surya itu bagian dari galaksi. Tata surya, ternyata tata surya ini bagian dari galaksi yang sangat luas. Kalau kita lihat dari luar, bumi tidak kelihatan lagi. Kalau kita lihat dari galaksi, bumi tidak terlihat lagi, walaupun cuma satu titik tidak kelihatan. Ternyata galaksi di dalamnya ada tata surya, galaksi bagian dari jagat raya. Masya Allah. Ini baru punya emas 10 suku lah sombong. Dipakai singko ya, 10 suku jempol telunjuk di jari tengah 5 suku, di sebelah ini juga 5 suku. Perjalanan ini tabrak mobil emas 10 suku 24 karat tadi karena senggol mobil hilang, tinggal sekarang. Nah, jadi saudara Allah, ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Ini nak membala masalah harta. Bukan kalau harta itu harta mertua. Harta mertua, nah jadi mertuanya lah agak sesak napasnya. Jadi ketik, mana ini mantu aku tadi? Iya. Ngapa Pak? Sini kamu baris dulu di sini. Iya Pak, dapat harta tadi baris. Tanah yang besar di Nampus Bida itu yang luas itu tanah yang masih kosong. Iya Pak. Iya Pak. Punya siapa Pak? Itu punya wong. Punya wong. Nah, gedung yang di depan itu, di depan Bungaran itu kan ada gedung-gedung yang berapa itu. Ya. Oh iya Pak. Mana Pak yang itu Pak? Itu tolong dibayari masih printing. Ya, itu kan ada barisan, malah disuruh bayarin utang. Ini baru pembukaan ya, kita belum masuk-masuk. Masih dan lagi dan jamaah itu. Kami habis ceramah, habis ini. Biasanya tapi semakin dekat maghrib semakin banyak. Pengalaman Pak Guru masih di Nah, saudaraku Allah, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin hari semakin baik ibadah kita, semakin khusyuk. Nah, belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk. Tentu kalau kita browsing cara sholat khusyuk itu baca antara yang mungkin bacaan. Kalau kita jadi makmum, usahakan di saf yang pertama. Kalau bisa yang di belakang imam, kalau imam salah kita bisa mengganti. Nah, imam pun jangan, kalau bahasa itu jangan basing-basing, jangan asal. Syarat untuk jadi imam itu yang fasih, baca Quran, yang hafalannya juga banyak. Kemudian yang lebih paham sunnah Nabi. Teman-teman sudah masuk pesantren, yuk. Di mana kita sama-sama sekolah? Ini waktu bulan puasa pesantren Ramadan. Nah, jadi imam. Mana? Dia baca. Ayo deh. Udah rakyat orang
Lailatul. Banyak itu berapa? Wama adraka ma Lailatul Qadar. Kawan Lailatul. Itu. Harus sengaja ya. Ya, memang. Kata kawan, sudahlah mundur lah baca aku yang jadi imam. Nah, sama-sama memang ya. Sama Fatihah lancar. Aku juga dia tahu salah baca yang paling pendek yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Menyesal. Main pasir. Wassallu li rabbika wanhar. Oh, haji maklumat. Pas ini ada budak maka kacau. Umat dulu ada sekelima gemkar. Innalillahi. Jadi kalau kita jadi imam jangan sombong. Jadi perbaiki soal kita. Kita ngaduk dekan ngaduk rektor lagi sopan ya. Kalau masih soal ngaduk sopan goyang ada asing gitu kan. Kalau marah. Nah, begitu juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala harus rapi. Kalau sholat jamaah pakaian itu tuh ya yang tidak mengandung membuat orang lain tidak khusyuk, harus bersih. Ini kawan di belakang nahan nafas, ada tulisan tuh bengkel makmur. Ada tulisan. Kawan ini belakang, kata kawan masih kecil kan, kira belok kaki makmur, bengkel makmur. Ditanya dengan kakak yang besar, yang ngomong betul, padahal ngomong. Itu semakin hari semakin baik ibadah kita. Itu yang sunnah pun begitu. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa termasuk komunitas kita pada sore hari ini, dalam malam ya. Iya Pak. Ya, Pak juga pada tahu. Dulu ada yang pengen masuk IMN, Pak Pur, waktu Pak masih IMN dulu, Pak terakhir dulu. Setelah di ketua komisariat, di wakil ketua di cabang Palembang dan terakhir di wakil ketua DPD IMN itu. Pak boleh nggak masuk IMN? Ada mahasiswa. Oh boleh. Tapi Pak aku sebelum masuk ke IMN itu ada organisasi yang ikut Pak. Aku tak pindah ke IMN. Numpak. Kalau acara di organisasi aku lama itu, kalau ada acara ada tepat waktu Pak. Kalau ada acara IMN tepat waktu tak? Waktu tepat waktu yang tepat. Iya Pak, kadang-kadang 6 jam 4 dan acaranya 4:30 baru mulai atau kalau nanti ada organisasi yang sempurna atau Pak di mana-mana, nah itu kadang-kadang sehingga sulit kita, tapi kalau memang masuk ke organisasi itu ya sama-sama belajar. Ada lagi yang masuk Pak. Kalau di IMM itu Pak, ada nggak hafalan, setoran hafalan? Kalau di tempat kami dulu ada Pak, setoran. Kalau di IMM itu setoran hafalan ada apa? Anak-anak IMM, hafalan dari itu sama gitu ya, sehingga semester 1 ke semester 2 hafal berapa, semester 2 ke semester 3 berapa sampai tamat dari mahasiswa minimal ya 70. Alhamdulillah dia ikut bergabung sampai sekarang di organisasi Muhammadiyah. Yang ketika Pak memberikan materi juga di salah satu fakultas, Pak sampaikan kita berorganisasi itu beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikut di IMN juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada yang bertanya, Pak boleh nggak pacaran? Ya, Pak, kira-kira dengan pacaran itu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri dengan Allah? Ya pada saya rasanya Pak mendekatkan diri kepada Allah. Mana pacaran mendekatkan diri kepada Allah? Kalau ngambil Pak pakai tasbih. Aku pakai tasbih. Mana aduh.
Tidak ada. Jadi seluruh amal yang kita lakukan itu ibadah di hadapan Allah, termasuk pengajian ini. Zoom ini juga semakin banyak pahala kita. Jadi kata mahasiswa, Pak, saya setuju dengan Bapak. Semakin lama kita Zoom kuliah itu semakin banyak pahala kita. Tapi Pak, semakin lama kita Zoom semakin banyak kuota habis. Nah, benar kuliah. Ya, kalau kita sudah selesai, gitu ya. Itu baru yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan semakin hari semakin baik akhlaknya, tingkah lakunya. Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang bagus. Nah, ini juga salah satu kemenangan kita ketika kita melakukan ibadah saum Ramadan yang sebagai tema kita pada hari ini. Orang yang saum Ramadan itu akhlaknya Masya Allah. Yang tadinya mungkin belum baik menjadi baik. Seperti puasa kupu-kupu. Kupu-kupu itu ternyata puasa kita. Sebelum menjadi kupu-kupu yang kita kejar-kejar, apa dia? Awalnya dari ular. Betul ya? Ular. Kemudian membesar, bahkan ular itu kalau terpegang atau tersentuh kulit kita itu bisa gendong-gendong, gampang dan membahayakan. Tapi kemudian dia menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong itu dia puasa. Setelah beberapa lama baru dia keluar menjadi kupu-kupu yang hitam. Bahkan ada nyanyian kupu-kupu yang lucu dan seterusnya. Dengan suara apapun nyanyi dan begitu. Nah, begitu juga kita sebagai orang Muslim. Sebelum Ramadan mungkin ada perkataan kita yang tidak baik, perbuatan kita tidak baik, perbuatan kita tidak sinkron. Kita harus bersabar. Sepatu hilang, marah-marah. Kalau Pak Pos sepatu hilang di masjid atau ceramah, tidak pernah marah. Masya Allah, luar biasa. Terus mau apa? Minta ke diri. Diperhatikan kalau Ustaz marah, sekarang sampai ke hilang. Setelah masuk Ramadan kita di kadar seperti ini dapat materi, menjadi pribadi yang baik. Nah, nanti keluarnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah kemenangan kita ya, ketika kita saum. Yang tadi kata-katanya kasar, setelah Ramadan lemah lembut. Bukan lemah mulai ya. Lain lemah mulai itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sebelum Ramadan itu mungkin halo. Hai, enggak. Nanti setelah di Ramadan ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Kalau di sebelah sana enggak apa-apa dikit-dikit ya. Kaifa hal? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa pakai aja? Ada kawan Pak itu bahasanya bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Kalau kita memang belum paham ya belajar bahasa ini dipaksakan. Pak Burmansyah, oke saya bisa, betul juga tapi nggak juga main itu kali depan. Pak Burmansyah, ini nggak nak pakai sana. Pak Burmansyah, apa? Aku lagi susah. Biasa sekali. Jadi semakin hari semakin baik amal kita dikodok di dalam Ramadan, Masya Allah. Kemudian sabar dari sahur malam kan sampai ke kita iftar nanti itu sabar. Kalau begitu haus kan berwuduk tadi tidak gitu kan, masuk ke dikit tidak tahu juga Ustaz. Kalau di dusun ada lagi kadang-kadang kalau bulan puasa masuk
sultan ya, naik apa jambu baliknya ke ibu masih puasa masih melatih diri kita untuk bersabar. Dan memang orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang sudah lulus dari ujian Allah, dari minahau, rasa takut kan? Rasa takut. Semua rasa takut yang kita hadapi itu ujian Allah. Tidak takut tidak lulus, takut tidak dapat kerja, takut tidak dapat jodoh. Itu rasa takut. Nah, itu ujian yang kita minahau. Walju rasa memakna juk lapar. Apa ya? Kalau kita ini kan termasuk karena mungkin agak ringan ujian, tapi saudara-saudara kita yang di belahan bumi lain di Suriah, saya mendidik ada anak kecil makan rumput untuk mempertahankan hidup. Itu kadang nasi dibuang-buang. Awalnya kemarin nyumbang nasi sama sayur tadi sampai penuh sampai habis. Ini Pak, aku kan baca hadis. Hadisnya apa? An-nasofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Bersih gitu kan? Apa cuma itu? Kan masih banyak Pak. Iya, tapi masih banyak juga yang belum makan. Nah, karena itu akhlak kita tunjukkan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Minal wajib wa naqsin minal amwal. Apa itu? Kekurangan makanan, pangan. Wal anfus, kehilangan jiwa, meninggal, mati. Tadi pada pagi ada pengendara motor meninggal dunia di Jalan Soekarno-Hatta. Memang ajal Allah yang menentukan. Tapi bagaimana cara kita meninggal dengan cara yang baik? Tentu kita berdoa, walaupun kita tidak mengatakan yang kecelakaan itu meninggalnya tidak baik ya. Pak, meninggalnya baiknya ada tuh Pak. Di mana? Di masjid. Lagi sholat iya. Kalau paling sepatu meninggal di masjid baik apa? Mati saya gitu ya Pak. Bukan mati saya, mati sakit. Mati lagi minum minuman yang memabukkan. Mati di hotel berdua-duaan dengan wanita bukan model mas. Anfus wasamara, kekurangan ya buah-buahan. Wasfir sabirin, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar ini adalah orang-orang yang mungkin ketika ditimpa musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian baik syarra wa dharra. Jika syarra dalam keadaan ujian yang diberikan oleh Allah, sesuatu yang kurang mengenakan, wal khair dan kebaikan, ujian yang tidak mengenakan dan ujian yang mengenakan, ujian yang buruk dan ujian yang tidak buruk, ya mereka senantiasa sabar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dimuliakan Allah, kemudian yang keempat ditentukan juga, siapa tahu masih banyak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita buktikan dengan semakin hari semakin terjaga ukhuwah Islamnya kita. Nah seperti ini. Ini sebetulnya ukhuwah. Kalau kita mau mendengarkan kan ada yang Ustaz kondang, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, itu Ustaz kondang. Kalau Pak Purni Ustaz kandang nih, orang dalam maksudnya. Tapi menjaga ukhuwah. Ada yang mau ngakui dan dengerin ceramah, repot gimana nak mengeluarkan biaya, enak lagi tuh di rumah dia di HP lihat baca buku lah. Akhirnya dia lihat buku itu, oh bacaan sujud ini seperti ini, bacaan rukuk ini seperti ini, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tapi tidak diulang-ulangnya, tapi main dengan subhana rabbiyal a'la 3 ulang. Ini memang tertulis 3 kali di sini, bahwa subhana rabbiyal a'la 3 kali.
Kenapa? Karena dia tidak belajar. Jadi kita memang harus berburu belajar. Harus kita jaga ukhuwah Islamnya. Nah, dalam Islam ada 3 setidaknya ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama ukhuwah watoniyah, yang kedua ukhuwah Islamnya, dan yang ketiga ukhuwah fillah. Masya Allah, kalau ukhuwah fillah itu sudah tertanam di dalam diri masing-masing, luar biasa. Ukhuwah fillah ini terjadi pada saat suku Ansor dan Muhajirin bertemu di Madinah. Jadi ketika mereka hijrah, kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, itulah puncak ukhuwah persaudaraan semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin belum tahu itu, tetapi kita harus menuju kepada ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena sesama muslim. Murah. Taurat itu yang Soviet, yang Rusia, yang Ukraina. Seluruh barat mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina. Baru sebulan dikutuk habis-habisan, tapi mereka tidak mengutuk 74 tahun Israel terhadap Palestina. Kemarin subuh Palestina digempur lagi. Sementara kita masih tidur nyenyak, makan kita masih banyak pilih. Gimana Islam kita? Untunglah kita bergerak di organisasi Muhammad. Tahun yang lalu saya dapat gelar LC lulusan COVID. Waktu masuk rumah sakit, saya sedih ya, Masya Allah. Kita minum COVID, saudara kita di Palestina dibombardir oleh Israel. Apa ya Allah yang aku bantu? Waktu itu saya tidak teringat. Karena bahasa Indonesia ya. Aku waktu itu tidak ingat kalau kita aktif di organisasi Muhammadiyah. Ternyata di Running Tech itu di Palembang, Muhammadiyah Palembang menyalurkan dana 100 juta untuk Palestina. Ada semua juga harus sedikit. Ya Allah, walaupun Pak Romansa tidak langsung bergerak situ, tetapi karena kita aktif di Muhammadiyah, inilah semua Muhammadiyah untuk saudara kita di Palestina. Ketika kita melihat di televisi nasional, dari setiap provinsi itu ada masuk 100 sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar sampai berapa terakhir kali? Kalau tidak salah 30 miliar lebih. Bayangkan, 30 miliar itu lagi. Kalau kita belikan buku untuk ini penuh, kalau kita sadar kalau kita sore. Artinya ketika kita aktif di IMM, aktif di organisasi, di komunitas, maka amalnya jadi berjamaah. La tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu untuk ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan kita suka tajassus, suka membuka aib saudara sendiri. Aib itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang orang lain tidak boleh tahu, rahasia. Sesuatu yang mungkin aib ya, yang tidak baik, mungkin masa lalu kita dan lain sebagainya. Wala tahassasu, jangan juga kita berbisik-bisik untuk menjatuhkan saudara kita sendiri. Tidak juga boleh kita iri dengki kepada saudara kita yang dapat nikmat lebih dari Allah ketimbang kita. Ada kawan kita sudah diterima kerja, kita iri. Ada saudara kita lebih dulu nikah dari kita iri. Predo ya. Jangan iri lah ya. Mau ngalah begitu dulu.
cari macam lah. So, kalau kita dah berani dah. Nah, untuk memupuk ukhuwah Islamiyah tadi di dalam sejarah peradaban Islam, Rasulullah SAW menerapkan 5 T. T yang pertama, ta'aruf. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan, kami jadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Jadi tak katakan yang ketiga. Yang sekarang ini dia ributkan dengan ketiga kan. Kalau laki-laki, perempuan. Dan kami jadikan kamu itu berbangsa-bangsa. Ada bangsa Eropa, ada bangsa Afrika, ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, bangsa Indonesia dan lain-lain. Dan bersuku-suku, bangsa suku bersama. Jadi lakat daripada Arab. Jadi ada di sini mungkin ada suku Jawa, ada. Kemudian ada Padang, Palembang. Warna kulit berbeda-beda. Untuk apa? Untuk taruh saling kenal, untuk saling memahami karakter masing-masing. Kalau di Bakaran kadang-kadang terlihat kaki kemana mata kawan? Keting yang menilai ini jaga. Kan? Tapi kalau kawan kita yang dari jauh, maaf mas. Kenapa Pak? Kaki masih dipakai aku. Setelah dipijak, minta maaf loh. Kalau di Sumatera kaki ini, goconya dulu. Kawan yang datang, kenapa mau coba? Kaki aku mau pijak. Jadi kadang berbeda karakter itu. Ada yang baru merantau katanya dari Jawa ke Palembang. Nyampe di Kertapati, itu gocong dari Palembang. Nak lawan. Kenapa masuk? Lawan. Tidak takut, tidak aku katanya sama awak. Terus, ayo maju kan kalau udah takut. Aku udah berani kan ya. Sama awak. Gocolnya pertama aku diam ke. 2 kali gocol juga aku siap-siap. 3 itu aku lari, maksudnya siap-siap lagi. Ngadepi preman. Mungkin dia dalam baca peraturan kalau kita ngadepi preman itu, jangan apa. Aku udah membunuh preman, itu masuk penjara. Jadi kita harus tahu Pak Firmansyah dengan karakternya, pokok bangsanya ini. Pak Mutarudin beda dengan Pak Firmansyah ya, karakternya. Pak Rektor kita beda. Masing-masing punya kelebihan yang diberikan oleh Allah, punya kekurangan. Teman kita juga di organisasi komunitas kita, Merah Marun teman, ada yang pendiam. Tapi kata Ustaz Taufik Asmuri, yang diam ini mudahin. Diam. Tahu-tahu dinalillah. Diam, tidak mau sakit. Ada yang ngoceh, tidak berhenti. Kata kawan, kapan aku? Kapan berhenti ngomong? Ada yang salah, ya. Ada yang ngajak makan mewah, waktu jadi sudah tahu makan. Kemudian kawan kita yang dari Jawa, Cik Ibarat, sudah Pak. Kan dia nanya, sudah makan? Sudah. Kapan aku udah lima? Sudah kemarin. Jadi tanya sudah makan? Sudah kemarin. Nah, karena kita harus mengenal kawan-kawan. Nah, Rasulullah mengenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu orangnya sangat bijaksana. Kata-katanya itu penuh dengan hikmah. Hampir tidak pernah kata-katanya menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Itu Abu Bakar. Umar, kalau nyinggung Umar, beda karakternya dengan Abu Bakar.
atau yang istrinya nak jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, tunggulah Umar besok nak hijrah. Dia tantang tu. Saya tersinggung kan. Padahal dia kata Nabi, kalau hijrah besok, jangan ngomong-ngomong dia hijrah. Mungkin gagal tadi. Tantang tu. Siapa nak jadi janda seperti ini? Anaknya nak jadi janda. Cegah Umar nak besok lagi. Ya, seru hukum dia. Abang dulu ketemu dengan Nabi, apa kabar Mar? Ya, serbu. Tapi memang 10 orang kalau ketemu dengan Umar bin Khattab itu kalah. 10 orang, ya. 5 orang megang tangan kiri, 5 orang megang tangan kanan. Ada makanya ini berpengaruh. Tangan kanan dengan tangan kiri, 10 oleh Umar bin Khattab itu diadu juga. Saking kuatnya, memang kuat. Coba gitu. Jangan aneh-aneh, kamu 10 kalau berani dengan aku. Kita balik. Biasa, jangan aneh, kamu keroyokan, sikap aja, sikap. Coba. Kau sudah kan? Ajak kawan kau 10. Peganglah tangan aku. Pegangnya. Peganglah kamu 10. Kata kawan, sudah. Kalau sudah, lepas aku. Umar bin Khattab. Barang siapa yang ingin kepalanya pisah dengan badan, katakanlah Muhammad mati. Awas kalau kamu Muhammad mati. Kau sembelih. Nah, ada karakter yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Masya Allah, itu pemalu sekali. Kayak kalau buku ada yang pemalu, itu Utsman bin Affan. Tapi tidak tahu yang itu malu-maluin kamu. Tapi kaya raya, ada masih gedung yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan di Mekah itu untuk jemaah haji sampai sekarang. Orang kaya raya tapi dia pemalu. Nah kita ini kadang-kadang yang kaya raya malu-malu ya. Lah pakai oren masih nggak ada di KPK. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang sangat cerdas kalau hafalan Qurannya, masya Allah. Ada yang baca Quran 9 wong, begiliran. Dia yang ke-10 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atayna Luqmana hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Baca. Yang kedua, فإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Terus sampai yang ke-9, nah ke-10 Ali bin Abi Thalib. Dari ayat 1 sampai ke berapa yang dibaca? Apa? Ali bin Abi Thalib. Dan lambat lupa. Jadi cepat hafal, lambat lupa. Kita balik. Lambat hafal, cepat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Besok di ujung. Diuji lagi besok dalam ustaz. Ya, baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Imam Syafi'i pernah terlupa 40 ayat. Katakanlah surah An-Naba lupa. Ngadep gurunya Imam Wafi. Ustaz, aku lupa 40 ayat. Kata ustaznya, kata gurunya, kau pernah ngelihat kaki wanita tanpa sengaja. Itu yang membuat hafalanmu lupa 40 ayat. Hafalan ganti, ini betis. Wajarlah. Aku anak muda, meluk sholat tahajud. Allahu Akbar. Kebetulan imamnya memang saya pernah ikut kegiatan acara di Masjid Taqwa. Sholat tahajud, masya Allah bacaannya luar biasa. Bacaan rakaat pertama, rakaat kedua, sampai sholat itu 2 jam. Tapi memang ayat-ayat yang dibaca yang luar biasa sehingga saya juga ikut menangis. Malam-malam baca surat, cara mendidik anak. Wa idh qala Luqman li banihi ya bunayya
la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Nangis. Jangan syirik kepada Allah. Syirik itu dosa yang nangis. Nah, anak muda tadi dari SMA di Bukit. Kayak semalam sholat, iya kan? Iya kan? Aku ternangis juga kan. Nah, aku tertahu deh, bukan kata-kata. Nah, kalau kamu ini. Jadi memang latihan terus. Masya Allah. Itulah karakter Ali bin Abi Thalib, anak muda hafalannya cerdas. Nah, kalau nggak hafal ini, aku masih muda ini. Kalau lagu bukan lagi banyak berpikir, banyak pikiran. Kalau masih muda kan banyak berpikir. Kalau lagu banyak pikiran, banyak kewajiban yang lain. Banyak hafalannya itu ya. Mungkin setelah sholat yang belajar Allah mudah-mudahan ini yang mau hafalan. Tapi juga kalau sudah banyak hafalan, di sini kalau jadi imam ya jangan panjang-panjang. Kalaupun memang harus panjang, misalnya surat Yasin dibagi itu. Surat Yasin dibagi 5 kan. Jangan taman-taman apa. Kami lihat surat Yasin itu baca setiap malam Jumat Yasinan. Dibawa ke dalam sholat. Rakaat terakhir waktu di sholat witir ya, sampai di surat fayaqulu lahu, mestinya fayaqulu lahu kun, kan lahu itu tidak tersebut lagi. Fayaqulu lahu, fayaqulu, maksudnya itu yang di belakang ini kita kasih tahu kan, kata kawan di belakang. Kalau fayaqulu, fayaqilir, halamannya lah. Jadi jangan menyusahkan. Kalau kita jadi imam, pendek-pendek lah, yang sedang lah. Ya. Kalaupun mau baca yang surat panjang itu dipotong-potong. Kan ada yang sakit perut, makan kebanyakan dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kata kawan itu, enak-enak. Anin naba'il 'azim usul. Kawan belakang itu, apa dia? Berat itu. Jangan pelan-pelan. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Bukan pelan. Bahkan Alif Lam Mim. Shad. Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama, jadi kita tahu. Yang kedua, tafahum. Nah, di komunitas kita ini nanti berbeda-beda karakter. Itu kita harus saling memahami. Pembina kita ini, ketua kita ini, anggota kita ini sifat-sifatnya. Saling memahami. Lalu saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dalam kebaikan itu kita harus saling tolong-menolong. Seluruh perbuatan kebaikan kita harus saling tolong-menolong dan takwa. Dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Lalu yang keempat, takabur, saling bekerja sama. Cara hari ini kan tidak akan dapat terselenggara kalau kita tidak bekerja sama. Tahu sama-sama bekerja. Dan yang kelima, harus saling tazamun, saling mendahulukan kepentingan bersama. Jadi saudara-saudara, kemenangan yang kita dapatkan dari Saum Ramadan tadi adalah akan mendapatkan latihan kesabaran, kemudian pengendalian hawa nafsu. Lalu yang berikutnya di akhir surat tentang Saum Ramadan yang saya baca tadi, yaitu akan mendapatkan takwa, la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang saum Ramadan di akhir ayat itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjalankan
syariat-syariat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan. Orang yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mencari harta, mencari penghidupan, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh. Kemudian senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, dan senantiasa warok kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang-orang yang senantiasa melaksanakan saum Ramadan di akhir Ramadan nanti 1 Syawal akan kembali kepada fitrah, akan kembali kepada kesucian, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Biasanya kalau ceramah ini kan santapan rohani ya. Kalau santapan jasmani sudah datang, biasanya mempengaruhi. Jadi saudara mengapa kita akan kembali kepada fitrah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berwudu yang satunya itu menghapus dosa-dosa kita. Misalnya tangan kita tadi tersentuh barang yang haram, ketika berwudu dihapus oleh Allah. Mata kita tadi melihat sesuatu yang membawa dosa, kita berwudu maka dia akan terhapus. Jumat ke Jumat juga menghapus dosa kita. Nah, Ramadan ke Ramadan juga menghapus dosa kita, sehingga nanti 1 Syawal kita menjadi manusia yang fitrah, yang suci. Apa ciri-ciri fitrah itu? Yaitu kembali kepada kejadian asal kita, seperti anak yang baru dilahirkan itu tanpa dosa. Coba kalau pakai anak yang baru lahir pada malam Idul Fitri, wajib tidak bayar zakat? Wajib bayar zakat? Wajib. Kayaknya sudah ada konsentrasi. Anak yang baru lahir di malam Idul Fitri itu tidak wajib bayar zakat, tapi wajib dibayar. Nah, ini kan hukuman saja. Kalau ada satu jasmani itu mempengaruhi. Kalau sudah ada ini, dia nak bayar dia dah baca, belum ada apa. Baru lagi. Ya kan? Artinya uang kuonnya yang bayari. Jadi dia wajib dibayari. Ada kemarin yang nanya, ini mungkin konsentrasi. Kalau kita berwudu, Pak, boleh tak pakai tembok? Berwudu pakai tembok, boleh tak? Iya, boleh tak sekarang berwudu pakai tembok? Ini konsentrasinya ini sudah agak baik tapi masih bingung. Ya, tembok itu untuk tayamum. Tidak boleh berwudu pakai tembok. Kalau tembok ini untuk tayamum. Nah, kalau gayung boleh, kalau gayung. Tembok ini. Ya, kalau di WA itu kan ada Pak, boleh tidak kan kalau kita sholat imamnya kopiah putih? Boleh tidak? Kalau kita sholat berjamaah imamnya itu kopiah putih? Boleh tidak? Imamnya kopiah putih? Iya, tidak boleh. Betul, konsentrasi. Kalau imamnya pakai kopiah putih, boleh. Kalau imamnya kopiah putih, boleh. Sekot lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Pak, kalau kita ziarah kubur boleh tak doakan mau mati? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh? Tidak. Kalau kita ziarah kubur di Naga Semida, boleh tak doakan mau mati? Boleh. Boleh tak doakan mau mati waktu kita berziarah? Nah, Masih belum kompak. Ini mungkin kamu sudah makan gaget. Boleh. Kalau kita ziarah kubur itu doakan mau mati, boleh? tidak boleh. Tak boleh. Kalau kita ziarah itu doakan wong yang sudah mati boleh. Tapi kalau kita ziarah kubur doakan wong mati, tidak boleh. Terus kalau kita doakan wong mati. Kalau
yang sudah mati, Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sholat Ramadan ini kita akan menjadi orang-orang yang takwa, ya. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan ini. Jadi kurang maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Dapur Malaysia. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Masih lama. Ya. 20 menit lagi. Ini sudah dilaksanakan? Tidak lagi ya. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Kan di awal Bapak menjelaskan itu ya. Ciri-ciri akidah yang baik itu Ya. kita tidak takut akan yang akan datang maksudnya. Tapi kan masalahnya iman itu kadang naik turun ya Pak. Iya, Kan ya, memang tidak setelah- setiap hari takut, tapi Ya, kadang-kadang setelah karena turun ya. kadang ada anxiety atau takut yang berlebihan. Ya. Orang yang beriman itu akidahnya semakin hari semakin baik, dibuktikan dengan tidak takut mati. Ya. Tapi memang iman kita kan lagi naik turun. Kalau di masjid, masya Allah sampai nangis ya. Nggak keluar dari masjid nangis semua. Kita di iman ngebek sepatu, ya kan? Iya. Nah makanya ada lagu yang tawa hati agar hati kita terjaga, tawa hati ya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini hari berapa? Hari ke? 16. Ya, berarti 16 juz. Ada yang sudah 16 juz? Hah? Pak Bela sudah? Masa? Tadi aku pikir tadi kan, alhamdulillah ini acaranya mundur. Baca setengah juz. Acaranya tadi undangannya jam 4. Orang zong. Tahu udah setengah 5, setengah jam Pak baca. Setengah juz ya. Nah, maka untuk agar iman tadi yazid, naik baca Quran. Kalau baca Al-Quran ini masya Allah. Manazinu minal Quran wa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Quran kita baca, kita pahami, kita amalkan, dia akan menjadi shifa, obat. Kalau kita gelisah, baca Quran. Tenang. Kalau kita ada utang, baca Quran, bayar. Kalau ada utang, baca Quran, tenang. Ketik rasuan. Kalau utang harus dibayar. Kita tenang, uang lain tidak dibayar itu tenang juga. Mana belum dapat kiriman dulu. Jadi baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam, dirikanlah malam. Masih muda itu enak baca amalan-amalan Allah. Ini sholat dari dulu ke syamsi ila wasakil laili wa Qur'an al-fajr. Astaga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. 2. Repetir. Lupa. Jadi mendekatkan diri kepada Allah agar iman tadi terus naik. Kalau turun, cepat turun. Nah, naiknya itu susah. Maka tadi baca Quran, yang lain, kemudian apalagi berteman dengan komunitas-komunitas kawan-kawan yang membawa kepada kebaikan dan lain-lain, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak melakukan yang 5 tadi, iman kita akan yang terus turun. Jarang baca Quran, berkumpul dengan orang-orang salah, kemudian tidak sholat, apalagi tidak zikir. Zikir dalam artian yang luas ya. Zikir bisa subhanallah,